Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Fitriani. Di sini akan menjelaskan presentasi hasil diskusi dari kelompok kami yang terdiri dari saya, Detri Dwi Maya Sari. Di sini kami menjelaskan mengenai anjak piutang dari perusahaan PPA Finance. Sebelum berlanjut ke kasusnya, saya akan menjelaskan mengenai makna dari anjak piutang atau factoring. Anjak piutang adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan. Kemudian, praktek dan prosesnya anjak piutang mempunyai perbedaan yang signifikan dengan pinjaman bank, antara lain yang pertama, penekanan anjak piutang adalah pada nilai piutang, sedangkan kalau bank itu lebih ke kelayakan kredit perusahaannya. Kemudian yang kedua, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu aset atau piutang. Sedangkan kalau bank itu sudah jelas, yaitu pinjaman. Lalu yang ketiga, pinjaman bank melibatkan dua belah pihak. Sedangkan kalau anjak piutang ini melibatkan tiga belah pihak, yaitu pihak yang memiliki piutang, pihak yang berhutang, dan pihak anjak piutang. Kemudian strategi selanjutnya, perseroan akan memperluas pangsa pasar, tidak hanya menangani perusahaan BUMN saja. Melalui kerjasama dengan ASEI, perseroan ingin mulai menjaring nasabah swasta. Sumber pendanaan perseroan sejauh ini berasal dari perbankan. Perseroan belum lama ini mendapatkan pendanaan dari PT Bank Rakyat Indonesia. Awalnya perusahaan PPA Finance dibentuk dengan tujuan untuk melayani perusahaan BUMN. Namun karena kemajuan zaman, maka perusahaan ini memperluas pangsa pasarnya, yaitu dengan memprioritaskan sebagian besar dari bisnis berupa anjak piutang atau faktoringnya, yaitu dari pihak swasta. Pendanaan dari PPA Finance bersumber dari perbankan, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia. Di sini PPA Finance masih bekerja sama lagi dengan pihak bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia atau sering disebut dengan Bank BRI. Berlatar belakang pendanaan yang memadai, PPA Finance akan mulai menjaring pangsa pasar baru selain BUMN, yaitu nasabah swasta. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, PPA Finance akan menyalurkan pinjaman baik berupa modal maupun pengadaan barang atau jasa yang sekiranya dibutuhkan oleh nasabah. Keputusan PPA Finance untuk memprioritaskan bisnisnya berupa anjak piutang sebesar 60%. Dari kebijakan tersebut memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan yang diperoleh dari PT PPA Finance mengenai kebijakan baru yaitu yang pertama, sebagai alternatif PPA Finance untuk memperluas pangsa pasarnya, yaitu dengan menjaring para nasabah dari swasta. Jadi strategi ini bisa memperluas pangsa pasar dari perusahaan PPA Finance. Kemudian yang kedua, mempermudah PPA Finance mencari target pembiayaan sebesar 200%. Yang ketiga, memperkuat permodalan dan pendanaan perusahaan swasta. Jadi, perusahaan PPA Finance ini bisa membantu keuangan perusahaan-perusahaan yang telah melakukan bantuannya, maksudnya yang akan melakukan bantuannya kepada perusahaan PPA Finance. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan perusahaan swasta untuk menjamin piutangnya. Jadi, perusahaan swasta ini dapat percaya memberikan piutang kepada seseorang atau kepada pihak lain karena dibantu oleh anjak piutang. Kemudian selanjutnya, kemungkinan besar PPA Finance akan semakin maju dan jaya dalam menjalankan 60% bisnis anjak piutangnya dan meningkatkan pembiayaan sebesar 200% dengan menggandeng ASEI, yaitu Asuransi Ekspor Indonesia. Jadi di sini PPA Finance melakukan kerjasama kepada banyak pihak, yaitu yang pertama Asuransi Ekspor Indonesia dan yang kedua kepada PT Bank BRI. Di sini PPA Finance melakukan strategi yaitu
memberi biaya atau kegiatan dari PPA Finance ini sebesar 60% dilakukan untuk anjak piutang. Tetapi dari kebijakan tersebut terdapat juga kekurangan-kekurangan atau kelemahan yang akan diperoleh oleh perusahaan PPA Finance, antara lain yang pertama, kurangnya maksimalisasi untuk membantu pendanaan dan permodalan perusahaan swasta karena pembiayaan akan dibagi dengan perusahaan swasta yang akan ditargetkan. Kemudian pembiayaan yang ditargetkan sebesar 200% tersebut akan hanya menyisakan bisnis berupa sewa guna usaha sebesar 30%, sehingga akan berdampak pada pengurangan alokasi pendanaan perusahaan. Karena 60% biaya sudah dialihkan kepada kegiatan anjak piutang, maka bagian sewa usaha ini hanya tinggal 30%. Dari sini kegiatan sewa usaha harus mengalah untuk membagi biayanya kepada kegiatan anjak piutang. Selanjutnya, perusahaan BUMN merasa tidak adil karena PPA Finance tidak memberikan pendanaan kepada semua BUMN yang mengajukan. Di sini karena pertimbangan-pertimbangan seperti BUMN ini biasanya melakukan piutang kepada pihak-pihak yang memang agak sulit dipercaya oleh perusahaan PPA Finance, agak sulit untuk mengambil uang piutang uang piutang tersebut. Jadi di sini perusahaan PPA Finance melakukan pemilahan kepada BUMN. Jadi tidak semua BUMN diterima oleh PPA Finance. Selanjutnya, PPA Finance harus bekerja secara maksimal untuk mencari sumber pendanaan untuk dapat menutup semua tanggungan dana yang akan ditanggungkan kepada PPA Finance akan memperluas bisnisnya, terutama 60% berupa anjak piutang. Kebijakan 60% anjak piutang ini mengakibatkan pembengkakan biaya atau modal sebesar 200%. Dari sini perusahaan PPA Finance harus melakukan harus memperoleh modal lebih, yaitu perusahaan PPA Finance ini harus dapat memperoleh modal sebesar 20%. Jadi di sini perusahaan PPA Finance harus mencari uang tersebut untuk melakukan atau menjalankan kebijakan baru ini. Berdasarkan kekurangan dan kelebihan dari kasus tersebut, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menawarkan solusi dari permasalahan tersebut. Setelah kami diskusi, kira-kira kami menawarkan solusinya, yaitu yang pertama, PPA Finance secara bertahap harus mampu mengembangkan kinerjanya yang berkualitas sehingga akan menarik para lembaga keuangan menjadi sebagai salah satu sumber pendanaan PPA Finance. PPA Finance harus mampu mengembangkan kinerjanya, harus lebih berkualitas dan baik supaya perusahaan klien itu bisa percaya kepada PPA Finance. Kemudian PPA Finance harus mampu bersikap adil terhadap pembiayaan kepada BUMN dan perusahaan swasta. Harusnya perusahaan PPA Finance ini melakukan nasabah secara adil, jadi tidak bisa memandang apakah itu BUMN atau swasta. Dua-duanya harus dilakukan secara adil karena dua-duanya itu nasabah dari PPA Finance. Selanjutnya, membentuk badan pengawas untuk perusahaan yang telah direkomendasikan. Di sini kan mengenai penagihan hutang. Penagihan hutang itu masalahnya biaya dan biasanya rada sulit dilakukan, apalagi kepada perusahaan-perusahaan yang keuangannya tidak dalam keadaan baik. Dari sini perusahaan PPA Finance harus merekrut atau merekomendasikan pengawas. Kami merekomendasikan pengawas dari PPA Finance untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang kepada klien. Dengan pengawasan tersebut diharapkan perusahaan yang mempunyai hutang akan lancar dan akan berjalan dengan baik membayar hutangnya kepada pihak yang memiliki piutang.
yang disebut klien pada perusahaan PPA Finance. Dari penjelasan saya tersebut dapat diperoleh kesimpulan yang pertama, anjak piutang menurut keputusan Menteri Keuangan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan tetapi berbeda dengan bank atau pinjaman bank. Selanjutnya, manfaat anjak piutang bagi perusahaan atau klien adalah salah satunya membantu memperlancar modal kerja karena piutangnya dibantu oleh perusahaan anjak piutang sehingga perusahaan atau klien bisa menjalankan cash flow atau memperlancar modal kerjanya. Selanjutnya, penyerahan piutang kepada perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu disclosed factor dan undisclosed factor yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian, solusi dari permasalahan membentuk badan pengawas atau perusahaan telah direkomendasikan mendapatkan anjak piutang dan terhadap nasabah debitur agar tetap membayarkan kewajiban utangnya kepada perusahaan. Jadi, salah satu solusi terbaik dari kami yaitu dengan membentuk badan pengawas pada perusahaan untuk mengawasi jalannya kegiatan anjak piutang pada ketiga belah pihak. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.